Langsung saja menyambung pernyataan dari Pak Max tadi yang mengatakan bahwa keputusan fraksi-fraksi di Pansus tadi malam ternyata tidak dikomunikasikan dengan anggota fraksi lainnya yang hadir saat ini. Gimana pendapat Bapak? Iya, jadi memang Pansus itu dalam rapat terakhir semalam berkembang usulan-usulan agar setelah penyampaian laporan Ketua Pansus di paripurna itu dilanjutkan dengan pengambilan keputusan di hari yang sama, jadi tidak ditunda besok walaupun Bamus sudah memutuskan besok. Saya kira karena rapat paripurna ini merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi, maka ya kita biarkan, kita salurkan agar aspirasi itu disampaikan di paripurna. Memang ada permintaan agar itu dimasukkan di dalam laporan, ya, tapi karena ada pertimbangan-pertimbangan lain dan itu memang bukan keputusan resmi di Pansus, itu tidak kita sampaikan. Nah, tapi kan tadi sudah disampaikan di paripurna ada usulan anggota dan saya kira memang cukup banyak anggota yang akan mengusulkan pengambilan keputusan hari ini. Nah, cuma ya sayang tadi ruang dan waktu untuk mengelaborasi, mendiskusikan usulan-usulan itu tidak cukup dan rapat ditutup dengan sangat segera, ya, sehingga memicu keributan seperti tadi. Sebenarnya bisa diantisipasi untuk tidak terjadi kondisi tadi. Bapak sebagai salah satu wakil ketua Pansus, bagaimana menanggapi ternyata hasil kerja 3 bulan tadi diterima memang, tapi terus kemudian tidak langsung disikapi dengan pengambilan keputusan? Ya, sebenarnya tidak ada masalah ya diputuskan hari ini atau besok. Cuma kalau kita tadi mendengarkan aspirasi anggota yang sudah disampaikan, ada pertimbangan efisiensi waktu, ada pertimbangan besok ada rapat-rapat komisi, ya. Dan kami di Pansus juga sebenarnya sudah sampai pada titik klimaks kelelahan, ya. Jadi ya kami lebih senang kalau bisa diambil keputusan hari ini sehingga besok bisa refreshing dulu, bisa istirahat dulu, begitu kan. Ini yang lebih kita harapkan sebenarnya. Kalau sekarang untuk dari PKS sendiri apa rencananya dengan keadaan seperti ini? Ya, saya kira ini akan digunakan oleh fraksi-fraksi untuk lakukan konsolidasi, ya, paling tidak mempelajari kembali laporan Pansus ini, ya. Kalau ada catatan-catatan, masukan-masukan untuk revisi redaksional atau apa, saya kira itu masih ada waktu. Dan ya masih mungkin sebenarnya kan dengan menunda seperti ini memberikan kesempatan untuk ada perubahan-perubahan terhadap kesimpulan atau yang laporan akhir kerja Pansus yang tadi sudah dibacakan. Oh ya, sepanjang proses pengambilan keputusan di paripurna belum dilakukan, perubahan usulan atau apapun itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Saya ke Pak Max lagi. Pak Max, ini berarti masih mungkin berubah. Ini waktu buat Partai Demokrat untuk terus melakukan Ya, saya kira begini, setelah hasil ini kita dengarkan, sudah tentu semua orang memiliki kesempatan untuk mencernakan apa yang kita dengarkan tadi. Persoalannya yang sangat krusial adalah kalau kita tidak bisa mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk menelaah. Karena ini sebuah keputusan Pansus yang nanti kalau memang benar nantinya akan larinya ke masalah hukum. Sehingga kita perlu menyingkapinya sedetail-detailnya. Nah, hari ini kita mendengarkan, sebenarnya kalau keputusan Pansus ini mau lebih awal lagi, mungkin naskah yang dibacakan oleh Pak Idrus Marham tadi sudah bisa dipelajari oleh anggota fraksi yang lain sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Tetapi kasihan, Pansus juga bekerja mati-matian dan tadi malam baru berekam menghasilkan sebuah keputusan. Nah, untuk itu kita melihat bahwa alangkah baiknya kalau kesempatan itu juga diberikan. Tidak semata-mata ketika Pansus membacakan hasilnya, lantas ada usulan untuk segera mengambil keputusan. Saya setuju dengan teman-teman bahwa mereka sudah bekerja sangat lama, 60 hari melelahkan siang malam. Tetapi bagaimanapun juga masyarakat juga menunggu hasil yang akurat. Tidak semata-mata hasil didasarkan kepada penyelidikan yang dilakukan oleh Pansus, tetapi ada juga hasil-hasil yang membandingkan dengan persoalan-persoalan hukum yang nanti akan didapat oleh mereka yang terlibat dan lain-lain sebagainya. Jadi saya pikir, saya setuju dengan Pak Mahfud tadi, memang ada peluang-peluang untuk menjadi perubahan kalau memang terjadi perubahan dalam keputusan-keputusan ini yang dibacakan tadi. Tetapi ya mudah-mudahan kita memiliki niat yang sama. Jadi kita tidak memiliki kenekatan, tapi kita memiliki niat untuk memperbaiki bangsa ini, niat untuk menjadikan DPR ini sebagai sebuah badan yang mewakili rakyat benar-benar dengan sikap kejujuran yang tertib gitu. Saya minta komentar Bapak soal tadi Pak Marzuki Ali dengan segera menutup sidang dengan mengatakan bahwa paripurna akan dilaksanakan
menekan 2 kali karena sesuai dengan bamus menurut Bapak, terus kemudian dia langsung meninggalkan ruangan. Menurut Bapak sikap seperti itu dibenarkan? Saya kira meninggalkan ruangan itu karena memang situasi dan kondisinya membuat dia harus meninggalkan ruangan. Dan saya adalah orang yang menarik dia untuk meninggalkan tempat. Kenapa? Persoalannya tidak bisa kita mempertuntutkan sebuah kejadian yang sangat tidak mendidik bagi masyarakat yang ada di rumah. Kita melihat bahwa meja pimpinan mereka adalah simbol-simbol DPR yang memang juga harus kita jaga. Sehingga lebih baik Pak Marzuki meninggalkan tempat dulu dan suasana lebih cooling down, dan kemudian dengan pimpinan-pimpinan yang lain akan membicarakan bagaimana tindak kelanjutannya. Jadi semata-mata saya sampaikan bahwa Marzuki Ali atau Pak Marzuki Ali tidak meninggalkan begitu saja ketika dia mengetok palu, tetapi keadaanlah yang membuat dia harus meninggalkan, dan itu menurut semua orang segeralah meninggalkan tempat itu daripada Anda lihat sendiri dari jauh betapa hebatnya persoalan yang terjadi di depan mata kita sendiri. Dan saya ikut juga naik ke atas tadi untuk mengamankan, atau sebagai salah satu pimpinan partai saya juga datang untuk kita ke ruangan saja gitu. Bila sebagian pihak kemudian memandang bahwa sebenarnya tidak harus ditutup seperti itu, tapi bisa saja diskors kemudian dilakukan lobby-lobby, menurut Anda? Saya kira tergantung dari apa yang dialami pada saat yang bersangkutan. Bisa saja diskors dan lain-lain sebagainya, tetapi rapat paripurna hari pertama ini sudah menyelesaikan agendanya. Yang pertama adalah melantik pimpinan yang baru. Yang kedua adalah mendengarkan penyampaian keputusan pansus. Dan saya kira itu sudah selesai dan tidak ada lagi yang mau diskors. Karena kita menunggu hasil pada besok harinya atau lanjutan sesuai dengan keputusan bamus. Pak Mahfud mungkin Iya. Ya, memang pimpinan rapat yang pegang palu punya hak untuk palu itu diketuk atau ditahan dulu ya. Itulah kelebihan orang yang pegang palu dalam memimpin rapat. Cuma menurut saya ketika rapat ini diselesaikan dengan cepat, tapi justru memicu reaksi seperti yang kita saksikan tadi, ini kan efeknya malah tidak bagus. Saya kira kalau saja diberikan ruang dan waktu untuk anggota-anggota berbicara, kita dengarkanlah. Ini ruang mereka, ini forum mereka, kita dengarkan. Apakah tadi memang Pak Max tidak bisa mengendalikan interupsi yang sedang terjadi karena semua berbicara di saat bersamaan? Ya, karena memang sebagian mikrofon itu kan mati. Ini juga persoalan teknis bisa jadi. Dan memang ini juga barangkali satu catatan evaluatif ya, berangkat dari keinginan kita untuk memperbaiki rapat-rapat. Beberapa kejadian dalam rapat paripurna ini memang kelihatannya pimpinan harus lebih arif ke depan. Ya, dibiarkan saja anggota-anggota itu menyampaikan aspirasinya, diatur sedemikian rupa. Toh nanti kan kalau ingin dikanalisasi bisa di break, ada rapat konsultasi atau lobby pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi sehingga dikanalisasi forumnya, dan setelah itu ya kita buka lagi forum. Jadi saya kira kalau ini dilakukan maka reaksi-reaksi yang seperti tadi bisa lebih kita hindari, saya kira. Ke Pak Max lagi, kembali ke Pak Max. Pak Max, kalau dari Partai Demokrat sendiri sebenarnya apa sebenarnya yang diinginkan dalam proses 2 hari menjelang paripurna, kalau memang nanti akhirnya berujung kepada paripurna yang kedua untuk... Saya kira semua orang sudah mengetahui bahwa fraksi Demokrat ataupun teman-teman di Pansus sudah mempunyai klausul ya, yang tadi merupakan salah satu item yang pertama yang dibacakan oleh Pak Idrus tadi, dan saya kira itu yang merupakan modul kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa yang dilakukan oleh Pansus dengan memverifikasi berbagai macam hal, akhirnya kan akan kita tiba pada sebuah keputusan apakah itu betul atau tidak gitu ya. Yang Demokrat tetap yakin bahwa kebijakan bail out memenuhi persyaratan dan lain sebagainya, dan itu yang akan kita pertahankan gitu. Baik Pak Max, terima kasih, dan Pak Mahfud juga terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian laporan dari DPR untuk saat ini. Kembali ke studio bersama Gadisa Fauzi.